Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Autonet Max dengan saya Satria Katana, dan kita masih ada di China, di mana kita udah geser nih. Dari kemarin kita ke Shanghai ya, ke Auto Shanghai 2023, dan kita sekarang sudah ada di Wuhu. This is the home of Chery. Inilah rumahnya dari brand Chery. Kenapa begitu? Pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Oke, jadi kita sudah ada di kota Wuhu, di provinsi Anhui, Cina. Dan di belakang saya, nih, ini adalah mobil yang akan saya bahas kali ini. Tapi sebelum itu saya akan jelasin kenapa kok Wuhu itu adalah rumahnya Chery. Karena Wuhu itu adalah tempat di mana Chery itu berasal. Chery itu adalah sebuah perusahaan plat merah ya, BUMD dari provinsi Anhui. Dan sekarang sudah go internasional termasuk ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas Tiggo 8 Pro, tapi ini bukan Tiggo 8 Pro yang biasa. Dia tuh tulisannya Tiggo 8 Pro Max, kayak iPhone ya. Nah, yang versi Pro Max ini adalah versi facelift-nya dari si Tiggo 8 yang ada di Indonesia. Dan soon or later pasti akan masuk ke Indonesia. Kalau kalian ingat bocoran di beberapa waktu yang lalu, itu sempat ada yang facelift model ya. Dan inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud Tiggo 8 Pro Max. Atau mungkin kita nanti ngomongnya Tiggo 8 Pro Facelift. Kita bahas eksteriornya dulu, apa yang berbeda ya. Oke, kita bahas dulu dari bagian depannya ya. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya mukanya tuh masih mirip-mirip dengan versi Tiggo 8 Pro yang kita punya ya. Tapi dia pakai grill baru. Ini bahasa desainnya adalah Galaxy Grill. Dan dia pakai logo baru. Ini logonya kayak lebih melebar ke samping gitu ya. Dan dia dibikin flat seperti ini. Cakep ya? Jadi makin berasa mewah gitu loh. Nah, geser ke samping dia pakai bumper juga terlihat sedikit lebih baru ya. Di revise dia masih ada kurung-kurungan di sini, tapi sudah nggak ada fog lamp ya. Dan sensor parkirnya ada 4 titik di bagian depan. Lampunya bentuknya sih masih sama, shape-nya masih sama, dan ada tulisannya Tiggo LED Teknologi. Oke, kita bahas bagian sampingnya, dan kalau kalian perhatikan dia pakai ban dengan profil 235/50 R19. Jadi dia pakai ring 19 dan dia pakai velg yang baru, dual tone. Tapi jangan dianggap pasti pakai ini ya, karena ini masih spek China. Jadi bisa jadi speknya juga akan sedikit berbeda. Nah, yang menarik, dia tuh punya footstep di bagian bawah, itu yang tersembunyi. Kalau kita buka pintunya, kita coba buka pintu belakang ya. Oke, seperti ini, dia akan keluar. Dan kalau kita tutup, dia akan masuk lagi. Cakep ya? Dan di atas masih ada list-list chrome seperti ini. Ya, ini mungkin love and hate ya, akan ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka. Kita geser ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini adalah bagian yang paling saya suka. Dia pakai lampu belakang sekarang ini baru ya. Kalau kalian lihat bentuknya, dia nyambung dari kiri ke kanan, dan detail untuk LED barnya di sini tuh cakep. Dibikin kayak 3D gitu ya. Kenapa nggak kayak gini dari awal sih? Tapi ya udahlah, ntar kita juga akan dapetnya seperti ini. Dia ada emblem Chery seperti ini, dan ada emblem AWD, karena yang varian ini adalah varian AWD. Well, kita berharap varian AWD juga bisa masuk ke Indonesia ya, karena sekarang skema pajak untuk AWD sudah bagus, sudah nggak terlalu dianaktiriin, jadi kita bisa dapat opsi yang menarik. Lalu ada 390T, ini menyatakan tenaganya, dan ada emblem Tiggo 8 Pro Max. Ditegesin lagi, Pro Max ya, bukan Pro biasa, jadi ukurannya lebih gede. Bukan iPhone sih ya. Dan di belakang dia pakai bumper baru, ada model-model kayak skid plate-nya di belakang, dan knalpotnya masih sama 4 biji di bagian belakang. Kita lihat ke interiornya, karena di interior juga berubah cukup banyak. Oke, kita akan masuk ke interiornya, tapi ada Bro Adit yang masih syuting auto driver. Jadi kita lihat dikit ke door trimnya, karena di sini masih sama ya, tapi detailnya tuh menarik. Saya akan putar kameranya ke depan seperti ini. Dan kalian bisa lihat di sini dia pakai opsi warna tuh gelap ya. Soft touch, real stitching, kayu, silver. Dan di sini ada memory seat-nya. Di sini sebelah silver lagi, dan masih soft touch. Soft touch masih sampai ke bawah, dan ada kantong seperti ini. Ya, jujur aja kalau build quality sih yang di China emang bagus banget. Oke, sekarang giliran kita untuk masuk ke interiornya, dan saya akan putar kamera ke depan lagi, dan kita akan lihat seperti apa dashboardnya. Ini adalah dashboard baru. Yes, ini cakep. Ini cakep. Ya, dia pakai head unit
atau sistem infotainment dan panel instrumen itu dibikin nyambung seperti ini. Sebenarnya nggak benar-benar nyambung ya, tapi housingnya disambungin dan dia ini model yang curve, yang melengkung ya. Dan ada tulisan Tigo di sini yang kelihatan cukup mewah. Di sini dashboardnya juga ada pakai panel-panel kayu, soft touch, dan warna hitam glossy di sini. Isi AC-nya juga ganti ya seperti ini. Dan pengaturan AC-nya ada di sebelah sini. Dia pakai tombol yang seperti kapasitif begitu ya. Ya sebenarnya ini agak kurang intuitif, tapi emang kelihatan keren ya. Nah turunin. Dan di sini engine start stopnya untuk nyalain mesin ya. Di sini ada wireless charger yang bisa ditutup seperti ini. Ada tempat kuncinya di sini. Dia cup holder 2. Tuas transmisinya di sini dan ini keren ya. Ini keren banget. Kita bikin sini P. Terus di sini ada buat audionya. Ada electronic parking brake, auto hold, hazard, dan di sini ada console box yang gede banget ya. Di bawahnya juga masih yang bolong ya ke bawah seperti ceri-ceri yang lainnya. Setirnya dia pakai yang flat bottom, banyak tombol di sini. Dan yang menarik di sini tuh ada tombol kapasitif gitu ya, buat VSC off, buat ini seperti idling stop gitu, terus buat lane departure warning dan juga sensor parkirnya. Dan di bagian bawah ada tombol untuk electronic tailgate dan juga hill descent control. Cakep ya. Kenapa nggak dari awal kayak gini? Dan dia sudah dapat head-up display juga ya. Kelihatan nggak tuh kalian? Nah, seperti itu. Dan yang unik adalah dia pakai kamera yang diklaim itu kameranya bukan 360 derajat tapi 540 derajat karena kita bisa lihat ke bagian bawahnya. Jadi nggak cuma samping-samping tapi kita bisa lihat ke arah tanahnya ya. Cakep loh ini. Dan seperti biasa dia juga sudah elektrokromatik. Ya, seperti itu. Audionya juga masih pakai yang punyanya Sony. Oke, jadi itulah perbedaan antara Tigo 8 Pro yang ada di Indonesia dengan si Tigo 8 Pro Max yang ada di sini, yang versi facelift-nya ya. Menurut kalian gimana? Apakah dengan facelift ini membuat Tigo 8 Pro yang nantinya akan masuk ke Indonesia ini akan jadi lebih menarik atau gimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komentar lagi di kolom komentar di bawah, subscribe buat yang belum, main-main juga ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video di China yang lain. Saya Satria Katana, undur diri.